Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Eka Saputri, NIM 63231, kelas 633C31. Saya akan membahas tentang kasus korupsi dana bantuan sosial oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sebelumnya, apa sih pengertian korupsi itu? Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus ataupun pegawai negeri yang tidak wajar dan ilegal karena memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Di Indonesia, kasus korupsi selalu menjadi perbincangan yang hangat untuk dibicarakan. Dan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2020 ke 2021, kasus korupsi meningkat yang tadinya 169 kasus menjadi 209 kasus. Padahal di 2020 itu adalah kali pertama munculnya COVID-19. Dan pada saat itu pemerintah mengupayakan dan melakukan penyaluran ragam bantuan sosial yang salah satunya berupa bantuan sembako. Namun tidak disangka, wabah ini menjadi salah satu bentuk hal yang dimanfaatkan menjadi keuntungan untuk salah satunya adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, atau pada saat itu ia menjabat sebagai Menteri Sosial pada saat itu. Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020. Awal mula penangkapannya bermula dari 5 Desember 2020, KPK menggelar operasi tangkap tangan yang diadakan di Jakarta dan wilayah Bandung. 6 orang terjaring OTT KPK tersebut, dan KPK berhasil menyita 14,5 miliar uang dalam 3 mata uang yang disimpan dalam 7 koper, 3 ransel, dan amplop. Lalu pada 6 Desember 2020, Juliari Batubara menyerahkan dirinya ke KPK, dan KPK resmi menetapkan dirinya sebagai tersangka bersama dengan 5 orang yang terjaring pada tanggal 5 tersebut. Ketua KPK, Firly Bahuri, mengatakan Juliari Batubara pada saat itu menyepakati adanya fee dari setiap bansos. Untuk fee-nya ditetapkan oleh MJS, rekannya, dan AW, atau yang bernama Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, sebesar 10.000 paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Fee yang diperoleh pada periode pertama diduga Juliari Batubara menerima sebesar 12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Mateus Joko Santoso melalui Adi Wahyono sebesar 8,2 miliar untuk keperluan pribadinya. Dan pada periode kedua, ia menerima 8,8 miliar. Jadi total yang didapat untuk pribadinya adalah 17 miliar, pun total fee yang diterima dan terkumpul dari proyek ini adalah 20,8 miliar. Tidak hanya itu, Juliari Batubara menerima suap dari beberapa vendor atau rekanan COVID lainnya, yaitu sebesar 11,6,8 miliar. Jadi total suap yang diterimanya adalah 32,48 miliar.
mantan Menteri Sosial tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan. Namun, keputusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menangani kasus tersebut memvonis 1 kali lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum KPK, yaitu dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan yang dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang ditayangkan secara daring. Hakim juga menghukumnya membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar, subsidi 2 tahun penjara, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Adapun 3 alasan hakim yang meringankan hukuman vonis dari Juliari Batubara, yaitu yang pertama, belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Lalu yang kedua, terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dihina, dan dicaci masyarakat, meski pada saat itu belum dinyatakan bersalah secara hukum. Dan yang ketiga adalah kedisiplinannya dalam menghadiri sidang. Karena di 2 sidang rekannya yang termasuk tersangka, ia pun juga menghadiri sidang tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah kasus korupsi di tengah pandemi tidak menutup kemungkinan bahwa angkanya menurun. Tapi tidak terduga malah meningkat, dan kondisi ini bukan hal yang prihatin, namun menjadi suatu keuntungan bagi beberapa orang. Salah satunya perbuatannya dilakukan oleh Juliari Batubara yang menggambarkan kesengajaan terdakwa termasuk beberapa rekannya yang terlibat. Dampaknya pun merugikan negara. Selain itu, menghambat pemerintah dalam upaya membantu masyarakat yang kekurangan ekonomi, dan masih banyak lagi, termasuk hak dari masyarakat yang terdampak seharusnya ia mendapatkan jadi tidak. Apa sih yang bisa kita beri saran ataupun upaya untuk mencegah terjadinya korupsi lagi? Melihat rendahnya tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak hanya hakim, sepatutnya KPK pun memberikan tuntutan yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek jera pada kasus korupsi, terlebih kasus korupsi pada bencana COVID-19 ataupun bencana lainnya. Karena banyak korban yang haknya dilanggar pada saat COVID ini melanda, dan sudah seharusnya ada hukum dan tindak tegas yang sifatnya menjerat dan membuat jera. Tak hanya itu, upaya yang bisa dilakukan adalah untuk generasi kaum muda, perlu adanya pengembangan pendidikan anti koruptif sebagai kurikulum dan langkah awal pencegahan kasus-kasus korupsi lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.